Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk kebersamaan kita hari ini tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita masih berbincang tentang perlindungan terhadap anak. Dengan narasumber kita ada Ibu Tris selaku Subkoordinat Perlindungan Anak, dan juga ada Mbak Lexi Oktavia selaku Direktur CPWCC Provinsi Bengkulu ya. Nah, kita kembali berbincang dengan mereka berdua, tentunya kita ke Mbak Lexi dulu nih. Nah, kalau tadi kita berbincang tentang yang namanya kasus-kasus dan kasus nih. Nah, kalau kasus berarti udah ada penanganan dan penanganannya nih, udah banyak sekali tentunya yang ditangani oleh CPWCC ya kan. Nah, untuk pengalaman dulu nih yang kita perbincangkan mungkin. Yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih Mbak? Yang kebanyakan terjadi mungkin kasus-kasus yang ditangani sama CPWCC Provinsi Bengkulu ini sendiri. Kalau teori kan kita kan gampang tuh ngomongnya, oh nanti bakal dikasih trauma healing, akan ada psikologi di sini nih, bla 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 bla. Nah, kalau di lapangan sendiri seperti apa nih kasus-kasus yang mungkin pernah ditangani silakan. Nah, kalau di CP Perempuan itu dulu kita fokusnya pada pelayanan ketika sudah terjadi. Nah, sekarang melihat fenomena beberapa tahun yang silam gitu kan, itu artinya kami sudah melakukan pencegahan. Jadi pencegahan itu yang paling penting. Kalau sudah terjadi artinya harus ditangani gitu kan. Tetapi bagaimana sebelum ini terjadi? Nah, ada penguatan yang namanya penguatan kelompok. Untuk saat ini CP Perempuan sebentar lagi berusia 25 tahun. Sudah ada 21 kelompok yang sudah didampingi, tapi itu baru sebagian 0% dari ribuan desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Baru kami menjangkau di 3 kabupaten, 4 kabupaten kota Bengkulu ada 5 kelurahan, di Seluma ada 7 desa, Rejang Lebong ada 5 desa dan kelurahan, dan Kepayang 5 desa, seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan, CP Perempuan itu melakukan penguatan diskusi kritis terkait semua hal, baik itu tentang reproduksi dan hal lainnya, terkait dengan hukum dan yang lainnya, seperti itu. Siapa yang kami kuatkan? Itu adalah remaja-remaja, anak-anak muda, terus komunitas ibu-ibu, arisan, risma dan sebagainya, seperti itu. Ada tokoh agama, pemerintah desa. Nah, penting sekali melibatkan peran pemerintah desa, karena kan yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa, terutama kepala desa, seperti itu. Karena dia bertanggung jawab di satu wilayah. Nah, kami melakukan diskusi yang namanya diskusi rutin. Sejak 2011 kalau dia termasuk ke desa-desa tersebut. Iya, tapi masih terbatas tadi Mas Fahmi, baru sedikit gitu kan. Tapi alhamdulillah di salah satu kabupaten itu yang 2021 saya langsung masuk itu ke desa, salah satu desa di kabupaten itu ditolak awalnya, dan itu dinyatakan dan diakui langsung oleh kepala desanya, ditolak waktu itu. Jadi bukan, dan tapi dengan pendekatan yang persuasif gitu kan, komunikatif, akhirnya kepala desanya menerima. Dan kita melakukan pendekatan awalnya di desa itu banyak sekali kawin di usia anak gitu kan, hampir rata-rata 6 per tahun gitu kan. Dan penyebabnya adalah rata-rata kekerasan seksual, pertama pacaran, hamil di luar nikah dan sebagainya, seperti itu. Namun setelah 2023 Desember beliau mengungkapkan bahwa setelah ada pendampingan, diskusi kritis dengan berbagai unsur yang ada di desa, itu sudah tidak ada terjadi lagi. Gitu. Nah, itu berarti penting sekali untuk pengetahuan secara dini dilakukan ke pelosok-pelosok tentang yang namanya kekerasan seksual, nikah itu baiknya umurnya berapa dan lain sebagainya ya kan. Nah, kalau dari Mbak sendiri, dari kasus-kasus yang kita lihat bahwa yang terjadi baik bukan hanya di Bengkulu mungkin ya, di Indonesia ini sendiri, ada beberapa kasus yang mungkin muncul, ada yang enggak muncul nih. Itu ketakutan yang enggak muncul ini apa sih? Boleh kita ketahui nggak sih? Kalau yang tidak muncul itu rata-rata belum nyampainya informasi atau pengetahuan, apalagi terutama itu di yang pelosok-pelosok jauh dari jangkauan. Artinya penting memang pendekatannya yang intens. Atau ada ancaman gitu? Nggak ada? Sejauh ini yang kami dapatkan tidak ada ancaman, tetapi mereka belum tahu kemana harus melapor. Dan sebagian itu takut ini adalah aib. Jangan diungkapkan gitu kan. Kalau misalnya kakak adik melakukan perbuatan asusila, nanti malu kita, atau bahkan
nanti nama baik desa rusak itu gara-gara kita. Nah, Betul. hal-hal ketidaktahuan. Jadi kami menyoroti memang ketidaktahuan lah yang melatar belakangi kenapa kasus-kasus itu belum banyak terungkap seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Tris nih. Sama halnya dengan yang pertanyaan saya bilang tadi, bahwa itu mungkin kenapa hal yang terjadi, ada beberapa kasus yang mungkin sempat diangkat, ada yang mungkin tidak diangkat atau sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Itu alasannya sendiri kalau menurut dari Ibu Tris selaku Subkoordinator Perlindungan Anak ini sendiri apa sih, Bu? Ya, pertama ya benar kata Ibu Lexi, pengetahuan. Jadi informasi itu belum sampai ke dia. Kenapa jadi kita punya program untuk pencegahan itu, pencegahan perlakuan yang tidak menyenangkan untuk anak dan perempuan itu harus continue, harus berkesinambungan dan berkolaborasi serta bersinergi dengan kalau mengandalkan DP3A untuk menjangkau ke rasanya bukan tidak tepat, tetapi terlalu luas. Itu makanya kita harus berjejaring. Ada di situ kita berkoordinasi dengan pemerintahan desa yang memang langsung ke desa, dan kita sekarang ada program membentuk desa peduli perempuan, ramah perempuan peduli anak. Oke, berarti sama halnya dengan dari Betul. CPWWC. Betul. Ya. Dan kita juga ada Puspaga, namanya Pusat Pendidikan Keluarga. Jadi titik tolak akar permasalahan ini kita angkat memang dari keluarga. Kalau ketahanan keluarga itu sudah bagus, insya Allah pemenuhan hak dan perlindungan anaknya terpenuhi. Jadi di pemenuhan anak 5 klaster pemenuhan anak tuh, kalau klaster pertama tentang hak sipil dan kebebasan, ada pengasuhan, ada kesehatan, ada pendidikan di situ sudah terpenuhi, otomatis si anak tidak akan jatuh ke perlindungan anak, sebetulnya begitu. Jadi kita selama ini menitik beratkan dengan ketahanan keluarga, baik itu ekonomi maupun sosial dan ininya. Oke, untuk OPD yang terkait Ibu, yang untuk tadi Ibu bilang bahwa banyak sekali OPD yang terkait dalam kasus perlindungan anak ini sendiri, itu mereka kerjasamanya saat ini sangat baik atau mereka mau merangkul juga atau seperti apa? Kalau selama ini ada positif yang memang kita bisa bekerja sama dan kolaborasi, dan ada juga sebagian yang merasakan itu bukan Foksi karena kita, saya gitu kan. Jadi bagaimana juga kita balik lagi kita butuh pendekatan juga, walaupun kita OPD ya, karena tujuan kita satu itu untuk mendukung visi misi pemerintah kita. Di sana sudah tercantum kan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Semisal nih ada kasus ya kan, ada kasus yang terjadi sudah tersorot sama media massa atau media sosial lainnya, tentunya itu OPD sendiri yang terjun langsung ke sana atau ada yang melaporkan ke OPD atau seperti apa nih? Ini jalurnya sendiri yang kita jalurnya. Kalau kita kan sudah ada UPTD-nya ya. Sudah di situ ada sistem pelaporan dari Satgas, kan kita punya Satgas di semua desa kan. Nah, di situ ada pelaporan dari Satgas ataupun masyarakat datang sendiri untuk meminta kita untuk mendampingi dan perlindungan buat si anak, ada juga yang begitu. Tetapi secara hierarkinya dan secara tusinya kita harus mendampingi semua yang masuk ke kita, apakah itu laporan dari Satgas atau secara langsung, dan kita mendampingi sesuai dengan kebutuhan si anak, entah itu korban ataupun pelaku. Berarti itu jalurnya ya. Iya. Oke. Nah kalau jalur dari mau dapat perlindungan dari CPWCC ini sendiri apa, gimana gitu? Apakah langsung datang atau pada saat ada kasus di media sosial dari CPWCC ini langsung datang terjun ke lokasi atau seperti apa? Oke. Kalau di Saya Perempuan sih ada 2 sistem. Ada yang namanya kita menunggu di kantor dan juga jemput bola. Jemput bola artinya tadi yang disampaikan hampir sama. Jadi ketika ada kasus, biasanya kalau yang marak misalnya kayak gitu, itu kita langsung turun. Tetapi kami di Saya Perempuan tidak langsung Saya Perempuan. Kita ada yang namanya tadi yang di kelompok-kelompok itu ada kader.
Iya. Nah, ada yang dikuatkan pendamping lokal kami sebutnya, dan itu sudah dilatih kemampuannya intens, peningkatan kapasitas sampai ke nasional seperti itu. Nah, itu yang biasanya langsung, karena kan kalau nunggu cewek perempuan dari Bengkulu ke Rejang Lebong misalnya itu kan cukup lama gitu kan, berapa jam. Tapi kita meminta teman-teman yang ada di Rejang Lebong untuk mendampingi cepat seperti itu. Oke, baik. Kita jadikan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.